dari kelompok terakhir akan mempresentasikan tentang ekosistem keuangan di Indonesia. Jadi yang pertama itu ada efektivitas dan keamanan sistem keuangan di Indonesia dan inovasi. Jadi sistem pembayaran di Indonesia itu menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dalam pembayaran transaksi keuangan. Terus itu tuh melalui layanan seperti QRIS dan aplikasi mobile lainnya yang dapat membantu masyarakat mengakses transaksi dengan lebih mudah. Walaupun begitu, modus kejahatan finansial tetap ada dan tidak bisa dihindari. Terdapat ancaman cyber yang signifikan. Serangan cyber menargetkan sektor keuangan dan sistem pembayaran digital. Maka dari itu, Bank Indonesia menghimbau masyarakat untuk lebih waspada dalam menggunakan transaksi online. Kemudian Bank Indonesia juga menyarankan untuk menggunakan sandi seperti sidik jari, pemindaian wajah, dan passkey untuk meningkatkan keamanan, dan juga adanya edukasi terkait sistem pembayaran digital agar masyarakat lebih paham dan lebih bisa waspada untuk menghindari kejahatan cyber. Lalu selanjutnya ada dampak kebijakan Bank Indonesia terhadap keamanan dan efisiensi. Jadi kebijakan Bank Indonesia ini berdampak signifikan terhadap keamanan dan efisiensi sistem keuangan di Indonesia. Seperti kebijakan moneter atau peraturan suku bunga dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengontrol inflasi yang dapat meningkatkan keamanan transaksi ekonomi. Jadi dampak kebijakan Bank Indonesia terhadap keamanan, kebijakan ini dapat mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar yang dapat mengganggu transaksi dan investasi. Selain itu, kebijakan Bank Indonesia ini juga dapat memastikan daya beli masyarakat tetap stabil dan transaksi ekonomi lebih aman. Lalu selanjutnya ada dampak kebijakan Bank Indonesia terhadap efisiensi. Jadi, kebijakan Bank Indonesia ini dapat menjangkau dan meningkatkan akses terhadap layanan keuangan termasuk bagi UMKM. Selain itu, kebijakan Bank Indonesia juga dapat menyederhanakan transaksi. Yes. Oke, lanjut. Ya, Darren. Silakan. Oke, jadi selanjutnya itu adalah analisis resiko dan keuntungan investasi di pasar modal. Oke, jadi yang pertama itu di saham yang memiliki kelebihan yaitu seperti contohnya saham PT Bank Sentral Asia itu naik sebesar 1.200%. Lalu saham PT Astra International juga pernah membagi dividen 400 perak per lembar pada tahun 2023 plus capital gain. Lalu ada volatilitas tinggi seperti saham PT Bukalapak yang turun minus 60%. Lalu juga ada saham PT Telkom yang kurang lebih 3% per hari meskipun termasuk blue chip. Nah, terus resikonya itu adalah bisa rugi besar jika salah pilih saham dan cocok untuk investor agresif. Nah, lalu yang kedua adalah reksadana, yaitu memiliki kelebihan seperti reksadana mandiri, yaitu saham andalan investasi di 40 plus saham seperti BBCA, UNVR, Telkom dan lainnya. Sekaligus dan reksadana syariah BRI campur saham syariah, obligasi dan deposito. Lalu kelebihan lainnya itu adalah kemudahannya, yaitu bisa mulai dengan 10.000 di aplikasi Bibit atau peluang. Lalu resiko atau kekurangannya adalah biaya manajemen, contohnya itu seperti 1-2% per tahunan. Dan selanjutnya adalah obligasi. Kelebihannya itu adalah pendapatan stabil, contohnya negara SUN, FROO 80 bagi bunga 6% per tahun.
Lalu resikonya itu adalah gagal bayar, yaitu jarang di obligasi negara, tapi pernah terjadi di korupsi. Contohnya PT Trada. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah tentang analisis peran lembaga. Oke, boleh bisa dilihat deh. Keuangan dalam perekonomian nasional. Yang pertama ada menghimpun dana masyarakat. Peran yang pertama adalah lembaga jasa keuangan seperti bank menghimpun dana dari masyarakat ya, dalam bentuk tabungan deposito maupun giro. Nah, selanjutnya contoh nyatanya itu adalah Bank BRI seperti ini. Menyediakan produk tabungan seperti Simpedes yang banyak digunakan masyarakat ya pedesaan. Nah, selanjutnya itu adalah menyalurkan kredit. Mungkin bisa kesini lihat. Oke, perannya itu adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat seperti UMKM dan perusahaan untuk kebutuhan produktif atau konsumtif. Ya, contohnya adalah mandiri. Ya, oke, lanjut untuk menyatukan instrumen investasi, perannya itu lembaga keuangan seperti perusahaan, sekuritas menyediakan produk investasi seperti saham, obligasi dan juga reksadana. Nah, untuk contoh nyatanya ada di PT Mandiri juga, gitu. Thank you Miss Vivi dan teman-teman sudah mendengarkan presentasi saya. Semoga memberkati dan kelompok. Amin. Dah.